فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Orang yang beradab dikenal dengan pembawaan mereka yang elegan, halus, dan bijaksana dalam hubungan sosial. Menjadi beradab bukan tentang bersikap seperti bangsawan, tetapi memahami pentingnya memperlakukan orang lain dengan respek seraya menjaga citra diri yang berkelas. Indonesia sendiri terkenal dengan bangsa yang beradab, tertuang dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Begitu juga di dalam adat yang menjadi pegangan setiap daerah di Indonesia, terkhususnya dalam adat Minangkabau di Sumatera Barat, yang menjunjung tinggi adab dan tarati dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun belakangan ini, di era yang serba canggih, adab atau tarati sudah mulai memudar terkhusus pada kaula muda. Kita melihat bagaimana proses kaula muda bersosialisasi dengan orang tua, teman, ataupun kerabat seolah tidak ada lagi batasan yang dahulu telah diatur oleh nenek moyang orang Minangkabau, yang sering kita dengar dengan katonan ampe. Juga kita temukan dalam aktivitas lain seperti makan menggunakan tangan kiri, memberhentikan mobil dengan tangan kiri, dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu bentuk sikap indah batarati di Minangkabau. Pada episode kali ini, kita akan membahas bagaimana kita beradab di Minangkabau dan apakah adab-adab tersebut sesuai dengan syariat. Mari kita ikuti pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita memujinya dan meminta pertolongan, pengampunan, dan petunjuknya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat dari petunjuk Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang sesat, maka tidak akan ada pemberi petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Ya Allah, semoga doa dan keselamatan tercurah kepada Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya, dan siapa saja yang mendapat petunjuk hingga hari kiamat. Apa yang bakal terjadi bila manusia hidup atas dasar hukum rimba? Yang kuat akan memakan yang lemah, yang besar akan menindas yang kecil, yang pintar akan menipu yang bodoh, kemudian akan segera menjadi kacau. Manusia mungkin akan segera musnah. Nenek moyang orang Minangkabau nampaknya sejak beribu tahun yang lalu telah memahami bahaya ini bagi hidup dan kehidupannya, apalagi bagi kelangsungan anak dan cucunya. Karena itu mereka telah menciptakan norma-norma kehidupan yang akan menjamin ketertiban, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup bagi mereka sendiri dan anak cucunya sepanjang zaman. Norma-norma itu antara lain berupa aturan-aturan yang sangat esensial bagi kehidupan yang tertib, aman, dan damai. Aturan-aturan itu antara lain mengatur hubungan antar wanita dan pria, aturan mengenai harta kekayaan yang menjadi tumpuan kehidupan manusia, norma-norma tentang tata krama pergaulan dan sistem kekerabatan. Adat sopan santun, tata krama, dan sering juga disebut sebagai etika telah menjadi bahagian dalam kehidupan manusia. Sopan santun sudah merupakan persyaratan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dalam waktu apapun juga. Dalam proses sosialisasi seseorang itu sejak kecil telah diajarkan. Umpamanya, kalau seseorang memberikan sesuatu, hendaklah diterima dengan tangan kanan dan mengucapkan terima kasih. Orang tua sejak kecil telah mengajarkan cara minum, menyapa, memberi hormat, berbicara, berpakaian, bersikap, dan lain-lain. Akhirnya, perilaku seseorang terbentuk menjadi kebiasaan, tanpa disadari mengapa berbuat demikian. Adat sopan santun lahir karena adanya interaksi antara individu maupun dengan masyarakat. Kalau dipelajari dengan seksama, ketentuan adat Minang mengenai hal-hal di atas, agaknya tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak kagum dan bangga dengan aturan itu. Kalau kita tahu manfaat dari aturan-aturan itu, agaknya tidak seorang pun di antara kita yang mengingini lenyapnya aturan itu. Namun sayangnya, banyak juga di antara kita yang kurang memahami aturan-aturan adat itu, sehingga kurang mencintainya. Tak tahu maka tak kenal maka tak cinta. Kebanyakan kita dewasa ini memang sudah banyak yang melupakan norma-norma kehidupan yang terkandung dalam ajaran adat Minang. Ya, biasanya kalau adab-adab itu kan karena kita orang Minang tuh
Islam. Jadi kan sudah ada dari orang tua-tua dulu kan, adat bersandi syarak, sadak bersandi kitabullah. Jadi menurut Islami lah gitu. Adab-adab di Minangkabau itu banyak ya. Banyak seperti cara tata krama berteman, tata krama menyambut tamu, tata krama dan sebagainya seperti itu. Kalau saya mengetahui adat-adat Minangkabau ini tak jauh dengan aturan-aturan Islam. Oh, kalau menurut saya adat-adat di Minangkabau ini sangatlah banyak yang saya ketahui. Salah satunya adalah tata krama kepada kedua orang tua, adab-adab dalam menghargai sesama lawan jenis atau beda jenis, dan adab terhadap dampak bersosialisasi kepada orang lain. Menghormati orang tua kita, iya kan? Menyayangi yang kecil-kecil, sopan santun terhadap tutur kata kita. Ya, apa yang diajarkan agama itulah sebenarnya ada, udah tertera semuanya. Ya, kalau menurut awak, kalau untuk bersosialisasi itu, kalau sobok sama orang tu tegur sapa kan. Kalau kayak ngadang, wak mau tiba tu menghormatinya tu. Kalau sesama kita bertegur sapa seperti mengucapkan salam. Kalau lebih tua kita lebih menghormati. Ada pepatah, kalau mengecek jurang tua awak merendah. Kalau mengecek ke samu gadang, mengecek samu gadang biasa kan. Kalau mengecek ke bawah awak malam meninggilah seketik kan, bisa awak mengarih ke anak-anak muda itu. Tapi dengan dengan istilahnya tuh dengan adab yang baik lah gitu. Kalau dalam makanan minum, kalau di adat Minang nih, kita lebih mendahulukan orang tua. Kalau dengan orang tua, lebih dahulukan orang tua. Ya, biasanya kan kalau orang Minang tuh kan tangan kanan tangan suuk nenapo kan, tangan suuk lah yang didulukan daripada tangan kida. Jadi kalau apa-apa tuh dengan tangan suuk. Ya, seperti makanan minum kita disunahkan baca bismillah dengan tangan kanan. Tidak boleh makan atau minum berdiri. Kalau setelah makan tu, sebelum makan tu yang utama tu baca doa lu nak bang. Ya, kalau makan biasanya makan tu kalau dia ada Minang makan pakai tangan bang. Makan pakai tangan sebelah kanan memang. Kalau duduk kan, kalau untuk laki-laki kan duduk berselo. Kalau polisi kan bersimpu duduknya. Adab menerima tamu di Minangkabau saling hormat ya, bersalaman. Orang Minang tuh sangat menghormati tamu. Malah hanya kan apalagi zaman-zaman dulu kan kalau ada tamu itu dihormati bana. Jadi kalau yang datang tuh ya dianggaplah saudara model itu kan. Jadi kita hormati. Dalam menyambut tamu ya pertama itu kita mengucapkan salam lah di Minang. Itu udah tentu ada, kalau di Minang itu ada pepatah pepititihnya. Itu enggak jadi masalah. Ya, menurut lawan jenis Minang sebenarnya sama dengan aturan Islam. Secara pertemanan kita harus menghargai hak-hak perempuan. Kalau dulu-dulu zaman apa kami tidak bisa bersuruh orang pedusi gitu. Malah kami dulu kalau ingin menikah tuh langsung dia orang tua yang mencarikan, dijodohkan di orang tua, habis itu dipertemukan, habis itu kami dipingik dulu. Baru bisa ndak bergaul model kini, ndak bisa kami dulu dah. Sungguhnya dinul Islam merupakan din yang sempurna, mengatur segala aspek kehidupan manusia dari A sampai Z. Semua diatur dalam agama kita. Masalah akidah, ibadah, muamalah. Oleh karena itu wajarlah Allah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan, al-yawma akmaltu lakum, aku sempurnakan untukmu dinakum, agamamu, wa atmamtu alaikum, dan aku sempurnakan atas kalian ni'mati, nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah redha bagi kamu Islam menjadi agama bagimu. Di antara kemuliaan Islam adalah Islam mengajarkan adab-adab
yang dibutuhkan dalam masyarakat kita. Di mana adab-adab ini merupakan hiasan akhlak seorang. Ya, seseorang mulia bukanlah kemuliaan itu dari harta, dari pangkat, jabatan. Kemuliaan itu dari adab dan akhlaknya. Oleh karena itu, segala urusan yang berhubung dengan adab keseharian, Islam mengajarkan. Islam mengajarkan bagaimana adab dalam menuntut ilmu. Seorang pelajar, bagaimana adabnya kepada gurunya. Islam mengajarkan bagaimana adab bertutur kata kepada orang yang lebih besar dari kita, kepada orang yang kecil dari kita, kepada guru, kepada ustadz. Islam mengajarkan adab makan, bagaimana makan. Tidak boleh seorang makan berdiri. Bagaimana minum juga tidak boleh berdiri dan hendaklah makan dan minum dengan tangan kanan. Islam mengajarkan adab berpakaian. Bagaimana pakaian tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir. Pakaian tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh yang akhirnya menimbulkan syahwat dan nafsu bagi lawan jenis. Islam mengajarkan semua yang dibutuhkan kehidupan manusia. Oleh karena itu, adab adalah keindahan. Keindahan. Seorang yang beradab, maka mulia dia. Oleh karena itu, Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak, adab manusia. Innama bu'ithtu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Menyempurnakan akhlak. Pada dasarnya manusia ini ada punya adab, punya akhlak, tetapi akhlaknya tidak terbangun, tidak terbina, tidak terarah, maka Islam mengarahkan. Orang-orang jahiliyah dahulu mereka punya adab juga, tapi adab mereka hanya dibangun di atas kesukuan, di atas kebanggaan mereka, bukan karena faktor keikhlasan mereka dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Oleh karena itu, Islam menyuruh beradab dengan penuh keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan adab yang dibuat-buat, enggak. Tapi adab yang merupakan menjadi hiasan dan perangai seorang. Rasulullah SAW berdakwah melalui adab-adab dalam keseharian, sehingga dakwah beliau diterima oleh semua kalangan masyarakat, mulai daripada masyarakat kecil, yang kecil sampai masyarakat besar. Dakwah beliau diterima karena adab beliau. Beliau dikenal sebagai seorang yang mampu menyelesaikan permasalahan. Oleh karena itu, adab-adab ini mesti kita hiasi diri kita dengan adab. Adab seorang muslim dalam berjalan, bagaimana tidak menyombongkan diri ketika berjalan. Cara berjalannya pun tidak membusungkan dadanya. Tidak melihat manusia ke atas itu dengan kesombongan. Adab makan juga demikian. Makan mereka seperti makannya seorang muslim, tidak berdiri, makan dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Makan secukupnya, tidak berlebihan dalam makan dan minum. Kemudian adab minum juga demikian. Kemudian adab dalam berpakaian. Pakaian yang benar, pakaian menutup aurat, tidak membukakan auratnya. Pakaian tidak mempunyai warna-warna yang norak, khususnya bagi perempuan. Adab kepada orang tua juga demikian. Bagaimana adab kepada orang tua? Kepatuhan seorang anak kepada orang tua, bertutur kata kepada orang tua, bagaimana bahasanya. Kemudian adab kepada sesama, demikian juga dalam berkata-kata kepada sesama, bagaimana dalam bergaul, bagaimana sesamanya. Adab kepada lawan jenis, jangan demikian. Lawan jenis tidak bergaul dengan bebas. Lawan jenis menundukkan pandang mata, di mana agama kita menyuruh untuk menundukkan pandangan, tidak memandang seorang wanita dengan sengaja, karena ini akan membawa kepada dosa dan maksiat. Adab kepada teman, dan masih banyak lagi adab-adab keseharian yang dibutuhkan dalam kehidupan kita.
Intinya adalah bahwa adab-adab ini semuanya merupakan hiasan dan juga dia berlaku dalam tatanan masyarakat kita. Oleh karena itu, mari kita hiasi diri kita dengan adab-adab. Banyak orang dengan adab ini akan mulia, akan terangkat derajatnya. Adab inilah yang membedakan kita dengan hewan. Ya, hewan dia kalau makan sembarang saja, dengan kita makan dengan tertib. Ya, hewan dia tidak mandi, tidak membersihkan tubuhnya, dengan kita manusia membersihkan tubuhnya. At-tahuru syatrul iman, kebersihan itu adalah bahagian daripada iman. Ini adab-adab. Nah, oleh karena itu dengan adanya adab ini membedakan kita dengan makhluk lain, dengan hewan. Oleh karena itu mari kita camkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita penuhi adab-adab keseharian. Jika kita sudah punya adab, maka insya-Allah kita akan mudah akan dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diri kita dipenuhi dengan adab-adab keseharian, dan hati kita akan ditundukkan oleh Allah kepada syariatnya ketika kita punya adab. Wallahu a'lam bishawab. Inilah adab secara umum yang kita gambarkan di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa menghiasi dengan adab-adab keseharian. Bacalah buku-buku dan literatur-literatur yang mengajarkan tentang adab-adab seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Manusia secara alami tidak mungkin hidup sendiri. Setiap individu membutuhkan orang lain untuk bisa hidup. Sudah menjadi hukum alam dan merupakan takdir Allah bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Manusia membutuhkan manusia lain untuk hidup bersama dan bekerja sama. Ia telah ditentukan harus hidup berkelompok dan hidup bermasyarakat. Kelompok kecil dalam masyarakat Minang adalah suku, sedangkan kelompok terbesar terlihat dari kacamata adat Minangkabau adalah nagari. Suku sebagai kelompok terkecil, seyogyanya harus dipahami dan dihayati betul oleh orang-orang Minang. Kalau tidak akan mudah sekali tergelincir pada pengertian bahwa keluarga terkecil adalah keluarga bati yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Pengertian yang keliru inilah yang sering membawa pecahnya keluarga Minang, karena mamak rumah, dun sana ibu, bahkan penghulu suku tidak lagi dianggap keluarga. Selain itu, sifat dasar masyarakat Minang adalah kepemilikan bersama. Tiap individu menjadi milik bersama dari kelompoknya. Sebaliknya, tiap kelompok itu menjadi milik dari semua individu yang menjadi anggota kelompok itu. Rasa saling memiliki ini menjadi sumber dari timbulnya rasa setia kawan atau solidaritas yang tinggi, rasa kebersamaan, rasa tolong-menolong. Berikut beberapa adab yang diajarkan di Minangkabau. Adab yang pertama, patut kita berkasih-kasihan antara sesama hamba Allah dengan sahabat kenalannya, dengan kaum kerabatnya, serta sanak saudaranya. Adapun adab yang kedua, hormat kepada ibu dan bapa, serta guru dan raja, mama dan nenek, serta orang-orang mulia. Adapun adab yang ketiga, yang tua wajib dimuliakan, yang muda patut dikasihi, sesama remaja dibasa-basikan atau dipersilahkan atau dilayani dengan baik. Adapun adab yang keempat, adab berkorong dan berkampung, adab berkaum kerabat, jika sukacita sama-sama ketawa, kalau dukacita sama-sama menangis, bertolong-tolongan pada jalan kebaikan, jangan bertolong-tolongan pada jalan maksiat atau jalan aniaya, jangan memakai hizid dan khianat, serta loba dan tamak. Tidak usah berdengki-dengkian sesama hamba Allah. Pada jalan yang patut-patut, janganlah memandang kepada segala manusia dengan cara bermasam muka. Itulah dia yang bersama adat yang patut, yang kita pakaikan setiap hari. Wallahu alam, apa susahnya membaca itu. Masalahnya kini kan tidak tahu ada yang muda lah kini yang susah tuh, ada yang tua. Tapi kinilah jauh dari norma-norma Islam tuh mana. Wah, kalau sekarang sangat jauh. Sangat jauh seperti ini. Kita dengan orang yang lebih tua dahulunya mau lewat aja di depan orang yang lebih tua dari kita minta permisi. Permisi Pak, permisi Bang, permisi Bu, gitu kan. Kalau sekarang tidak ada tarati itu, tidak ada lagi. Mungkin agak bertentangan dengan agama dan aturan adat kita. Kalau adab-adab yang terlatih pada zaman sekarang, saya lihat sangatlah kurang. Contohnya waktu kecil dulu, pas azan maghrib aja kita udah disuruh untuk pulang, dan kalau tidak pulang akan dikasih peringatan sama orang tua. Kalau anak zaman sekarang kebanyakan malah pulangnya udah sampai jam 10, 11, 12. Kalau menurut awak ni bang, kalau di Minang bang, kini ko
Minang hilang bang, Kabau sih tinggal bang. Kan bukannya awak kan orang Minang loh bang. Tapi yang real nampak sih gini kok bang. Apa gini zaman now lah bang karena. Jadi wah bang. Ketek saya tahu bacaran bang. Enak SD, SMP baru tahu baca apa lagi yang apa bang. Dia ala parah mana gini bang. Ala hilang Minang, Kabau tinggal bang. Kalau yang kurang beradab itu seperti orang-orang yang memang tidak mengetahui agama dan adat-adat istiadat yang ada di Sumatera Barat ini. Nah itu agak sulit dapat menjelasinnya ya. Masa itu masing-masing udah individu itu masalahnya. Itu biasanya orang yang tidak berakhlak. Ini deh lingkungannya bang. Penyebabnya yang pertama ialah pengaruh terhadap lingkungan. Karena kurangnya perhatian dari orang tua. Penyebabnya itu banyak. Globalisasi, modernisasi, internet, dan salah satunya ada juga pengaruh dari orang tua dan lingkungan. Ya itu tadi, kita ini sudah krisis akhlak. Jadi untuk itulah kita ini lagi kan ke Islam lagi, kita pelajari semua ya akhlak Rasul lah kemana. Jadi kalau sudah itu yang kita ini kan insya Allah akan baik lagi. Nah di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, mereka adalah masyarakat yang punya filsafat. Adat basani syarak, syarak basani kitabullah. Adat basani syarak, adat basani syarak, syarak basani kitabullah. Ini merupakan pameo, merupakan slogan yang senantiasa dielu-elukan oleh masyarakat Minangkabau. Di sini memang kita melihat, bila kita lihat tinjauan-tinjauan syariah di dalam tinjauan-tinjauan adab-adab yang berkesesuaian dengan Islam, sungguh alhamdulillah. Kita dapatkan adab atau istilahnya tarati dalam bahasa Minangnya, tarati, tertib ya. Sungguh agama kita ya tertib yang mengarahkan kita kepada kebaikan sangat banyak sekali. Ketika tertib ini, ketika adab ini tidak dijaga, maka orang itu dikatakan kurang terhati, tidak punya tertib. Mari kita lihat agama kita mengajarkan demikian. Agama kita Islam menjadikan manusia ini manusia yang bermanfaat. Dalam adat Minangkabau juga seseorang itu orang yang berguna, orang bermanfaat sangat mereka butuhkan. Sehingga ada pepatah mengatakan hidup bajaso mati bapusako. Hidup bajaso mati bapusako. Hidup dia punya jasa, punya kebaikan. Mati dia meninggalkan pusaka-pusaka yang bagus, bukan pusaka harta maksudnya. Pusaka mungkin dia yang dia wariskan, budaya-budaya atau adab-adab yang diwariskannya. Demikian sebagai seorang muslim. Ya, oleh karena itu dalam pepatah Minang juga mengatakan bahwasanya gajah mati meninggalkan gadiang, harimau mati meninggalkan balang, manusia mati meninggalkan jasu. Ini adalah pepatah orang Minang, di mana gajah mati meninggalkan gading. Sebagai bukti gajah mati itu ada gading yang ditinggalkan. Kemudian harimau mati meninggalkan balang, ada kulitnya yang balang itu ditinggalkan. Sedangkan manusia mati meninggalkan jaso. Jika jasa kebaikan ditinggalkan, maka itu akan terus dikenang, diingat, bahkan dilestarikan melalui tulisan-tulisan karena jasa kebaikannya. Ingat, manusia yang paling berjasa di muka bumi ini yaitu Nabi Muhammad SAW, sampai sekarang namanya dikenang karena jasanya tadi. Jadi sesuailah dengan pepatah ini. Manusia mati meninggalkan jasa. Apabila seseorang mati meninggalkan jasa kebaikan, maka ini adalah suatu nilai-nilai luhur yang ditanamkan. Berikutnya adalah adab bersopan santun di dalam budaya Minangkabau. Bila kita kaitkan dengan Islam, jelas adab ini berkesesuaian. Sebagian adab-adab sopan santun, ya, bukan sebagian besar adab-adab sopan santun di adat Minangkabau itu sesuai sekali dengan Islam. Sehubung dengan apa yang kita katakan tadi, bahwa dalam budaya Minangkabau
manusia itu yang dibutuhkan manusia yang berguna, manusia yang pagunu, bermanfaat. Nah ini sesuai juga dengan agama kita, khairun nas ma yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Ya, dalam adat ya ketika orang itu tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaat mereka, ya, jelas tidak berguna. Orang tidak akan mengacuhkan. Tapi ketika mereka manfaat mereka sebagai apapun tingkat pendidikan mereka, tapi ketika mereka memberikan manfaat untuk diri sendiri, untuk orang lain, maka ini dianggap orang yang berjasa. Pemirsa yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kita akan melihat adab-adab sopan santun ya, dengan keseharian dalam adat Minangkabau yang bila kita lihat sesuai dengan Islam ya. Ya seperti yang kita lihat adalah orang Minangkabau itu mereka suka mengucapkan batarima kasih ya. Hanya mereka ketika mereka menerima kebaikan orang lain merupakan satu adab bagi mereka mengucapkan terima kasih ya. Kalau dalam orang Arab mengatakan syukron ya. Syukron ya. Maka budaya ungkapan terima kasih ini merupakan suatu hal yang dibudayakan dalam masyarakat kita. Ketika seorang tua mengatakan apa kata seorang bapak kepada anaknya, ucapkan terima kasih pada bapak itu. Ya, terima kasih Pak. Sehingga ketika seorang anak mengatakan ucapan tadi, maka dianggap dia sudah mempunyai adab. Ya. Kemudian ada lagi adab yang berkesuaian dengan Islam, apa menyapa. Menyapa atau memberi salam. Ini sudah disuruh dalam agama kita. Menyapa atau memberi salam disuruh dalam agama kita. Ya. Apa contohnya dalam agama kita? Awala adulukum ala syai'in. Ya, maukah kamu saya tunjukkan atas sesuatu? Ya. Idza fa'altum tahabbtum. Jika kamu melakukan, kamu akan saling cinta mencintai. Apa itu? Afsus salam bainakum. Tebarkan salam sama kamu. Menebarkan salam. Termasuk menyapa juga. Ya. Budaya kita di Minangkabau ketika ada orang yang lewat, sapa, Pak, mana Pak? Ya. Ini dalam Islam sesuai sekali. Bu, ketika berpapasan, menyapa. Ketika melewati orang-orang di jalan, ketika dia permisi numpang lewat Pak. Islam ya, di dalam budaya kita ini dibiasakan. Dan dalam Islam juga demikian. Termasuk dalam Islam seperti ini adalah memberikan hak jalan, yaitu mengucapkan salam. Ya. Jadi adab-adab yang dikembangkan dalam Islam sangat dikembangkan dalam Islam dan juga di budaya Minangkabau juga berkesesuaian sebagiannya. Demikian juga kita melihat ada empat tutur kata yang berkembang di masyarakat kita. Contohnya dalam bertutur kata ada jalan mendaki. Nah, jalan mendaki ini apa? Seorang ketika bertutur kata adalah melihat status orang itu, kalau dia jalan mendaki ini berarti adalah dari adab sopan santun dengan orang tua, ya, dari anak kepada orang tua. Jadi jalannya mendaki, bahasanya beda, ya. Dan dalam agama kita juga disuruh birrul walidain, berbuat baik pada kedua orang tua, ya. Adab mendaki ini dari ya keponakan kepada mama, ya. Bahasanya juga bahasa yang santun. Tidak sama, tidak pukul rata semua. Ini juga bagian daripada adab dan sesuai dengan agama kita. Ada lagi istilah adab jalan menurun. Jalan menurun ini bahasa untuk yang dari yang besar kepada yang kecil, ya. Kepada orang yang kecil dari kita. Dalam agama kita diajarkan apa? Laisa minna, bukanlah dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang besar. Ini dalam agama kita. Di budaya kita, dalam adat tradisi Minangkabau juga demikian. Ya, jalan menurun ini bahasa kepada anak-anak, bahasa yang tidak mencemaskan mereka, tidak menghardik mereka. Ya, ananda, ya, adik, bahasanya beda. Dalam menasihati juga tutur katanya itu tutur kata kesayangan. Ini jalan menurun. Dalam Islam demikian.
di dalam budaya kita juga berlaku apa yang ada dalam Islam ini. Ya. Ada lagi jalan yang ketiga, jalan mendatar. Nah, jalan mendatar ini apa? Bahasa-bahasa tutur kata kepada orang sama-sama besar kita. Sama besar. Artinya saling menghargai. Mereka saling menghargai sesama mereka. Ya, saling menghargai mereka sama mereka. Baik dari segi umur mereka, dari segi status juga dimiliki. Sama besar. Jadi jalan mendatar, bahasa mereka juga demikian. Kemudian jalan melereng. Nah, melereng ini adalah orang yang hubungannya dengan memakai bahasa kias kepada orang yang hubungannya mungkin menantu. Jika ada kekeliruan, tidak langsung bahasanya itu bahasa menegur, bahasa soriyah, bahasa jelas. Tetapi adalah mereka bahasa kias. Karena orang Minang, ya mereka memakai bahasa kinayah. Dan kinayah ini dalam Islam juga dibolehkan. Ya, di mana Rasulullah SAW sering berbahasa kias kepada sahabat-sahabatnya. Nah, intinya sini adalah yang jalan yang empat itu, bila kita lihat di dalam praktek Islam adalah berkesesuaian. Ya. Nah, misalnya mulia Allah Subhanahu Wa Taala, di saat masyarakat sudah ikut dengan budaya Barat, dengan budaya-budaya modern, sehingga kadang-kadang ya kepada orang tua, kepada orang besar baginya tidak lagi mereka bertutur kata dengan tutur kata yang baik, suka membantah. Ya. Kemudian juga kita lihat di dalam praktek berpakaian mereka. Kalau di Minangkabau berpakaian, kalau kita lihat kepada adat dan budaya Minangkabau, wanita itu pakai baju kurung, pakai tutup aurat, tidak boleh tampak dadanya. Ya, sekarang kita melihat sebagian dari kaum muslimah, mereka tidak lagi memperhatikan bajunya, sudah baju ketat, ya, pakaian-pakaian yang menampakkan aurat. Dalam pergaulan juga, dalam agama, dalam adat Minangkabau, budaya Minangkabau, ya sangatlah dijaga. Bahkan tidak boleh berbonceng laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Dalam Islam juga demikian. Ya, Islam tidak boleh berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Kenapa? Karena ini akan pintu yang akan mengantarkan kepada jalan syaitan. Az-zina juga pintu-pintu kepada az-zina. Jadi mari pesan kami ya kepada kaum muslimin, kepada orang tua, kepada generasi muda. Mari dalam hal ini ya kita kembali kepada Islam yang benar. Kemudian budaya kita yang sesuai dengan Islam mari kita juga lestarikan. Ya, karena adat atau uruf dalam masyarakat selagi tidak bertentangan dengan Islam, maka uruf tadi adalah bisa dipakai. Ya, bisa dipakai karena tata tertib atau taratik tadi bisa digunakan selagi tidak bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu kemuliaan izzah seorang muslim akan terangkat dengan adab dan akhlaknya. Apabila ini hilang dalam masyarakat, maka hilang pula kemuliaannya. Mari dalam rangka membangkit batang terandam, kami menghimbau kepada semua masyarakat, baik dia orang Sumatera Barat atau tidak, maka mari kembali kepada rujuk pada Al-Quran dan Sunnah yang sahih, kemudian kepada tradisi atau budaya kita yang benar dalam hal tanda kutip, yaitu selagi tidak bertentangan dengan syariat dan bukan masalah ibadah, bukan masalah akidah, tapi masalah muamalah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minangkabau berhasil memadukan antara nilai-nilai Islam yang sangat dalam dan adat istiadat yang umumnya dianggap sulit bersatu dengan nilai agama. Terkhusus dalam permasalahan adab, di dalam Islam, adab bukanlah perkara remeh. Bahkan ia menjadi salah satu inti ajaran Islam. Demikian penting perkara ini, hingga para ulama salaf sampai menyusun kitab khusus yang membahas tentang adab ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi-Nya SAW dengan syariat yang sempurna, yang telah menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak bagi orang yang berpegang teguh dengannya. Syariat yang beliau SAW bawa bersifat
universal, di mana segala aspek kehidupan manusia telah diatur dalam Islam dengan begitu rapinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis Sahih li ghairi diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dengan lafaz ini dalam musnadnya, Imam Al-Hakim dalam mustadraknya, dan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad nomor 273. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa salah satu tujuan dan tugas beliau yang terpenting adalah menanamkan dasar akhlak yang mulia dan menyempurnakannya serta menjelaskan ketinggiannya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, sampailah kita pada akhir acara pada episode kali ini. Semoga mencerahkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.